kursi roda. Saya minta digendong anak saya bawa kursi roda dalam keadaan benar-benar udah sakit. Pranknya adalah ternyata bukan ambulan tapi mobil tahanan yang bawa saya dari Allahu Akbar, saya dalam keadaan sakit begini masih naik mobil tahanan lagi. Saya ini melihat aura Dokter Tiffany kan biasanya saya lihat dari TV ya kan. Nih di sini saya ngelihat, saya bisa menilai Dokter Tiffany ini keyakinannya nih udah level hakul yakin ini. Ya kita mau menyelamatkan negara, kalau nggak yakin ya jangan bergerak. Governance, tata laksana ketatanegaraan itu sangat kotor. Kalau sampai dokumen, by design. Iya kalau sampai dokumen yang seperti ini yang menjadi barang bukti gitu ya. Berani-beraninya loh, entah itu polisi. Apa barang ya, ada sebuah cerita yang benar-benar di luar dugaan orang tentang kasus ini. Benar-benar. Cluenya apa? Gimana cluenya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Obor Rakyat Tribun. Malam ini kita kedatangan tamu spesial yang sekarang menjadi orang paling hot, paling banyak dicari, termasuk oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi pengen ketemu nih sama beliau, tamu kita. Selamat datang Dr. Tifa Wizia Tiasuma, Master of Science. Iya, terima kasih. Dokternya wannabe sedikit lagi. Tapi kan kemarin udah ya, udah tes. Sudah ujian pertama, kan kalau di UI, di FKU itu ada 3 kali finalnya. Finalnya, jadi kurang 2 lagi, insya Allah. Berarti doktor dalam kurung kandidat. Kandidat Dokter Tifa. Amin. Alhamdulillah. Dokter S1-nya di UGM. S1, S2 UGM. S1, S3, S2 UGM. Insya Allah UI dan UNPAD insya Allah. Waktu di UGM punya ijazah berarti? Asli. Karena saya pernah juga di UGM. Oh pernah ya? Saya adik kelas dokter 1 tahun. Dokter kan 88 ya? Saya 89 masuk UGM. Jadi mahasiswa asli? Mahasiswa asli. Tapi saya kado gama dok. Keluarga drop out Gajah Mada. Karena saya nggak punya ijazah UGM. Saya harus terus terang, saya nggak punya ijazah UGM. Dan nggak masalah juga kan? Iya, itu nggak apa-apa. Nggak masalah juga kan? Pernah jadi mahasiswa. Dan gitu. Pernah kuliah. Rektornya sama Pak Kusnadi ya waktu itu. Kusnadi Harja Sumantri. Rektor UGM paling top, Pak Kusnadi Harja Sumantri. Iya, dokter. Rektor UGM top semua kecuali yang 2 terakhir. Oh, yang 2 terakhir itu siapa? Siapa ya? Pak Praktik sama Bu Ova maksudnya. Ya. Saya ingat Pak Kusnadi itu luar biasa. Yang teman-teman kita yang drop out dipanggil sama beliau, suruh kuliah lagi. Saya ingat Iya, dia pernah ngumpulin. Waktu zaman kita itu, Dok, itu ada 18 fakultas. S1 dan 2 fakultas pasca sarjana dan D3. Dikumpulin suatu hari oleh Prof. Kusnadi sebagai rektor, dia panggil. Ini saya dapat cerita dari seorang. Dia bilang gini, semua mahasiswa UGM yang DO harus dipanggil. Alasannya begini, kalau mereka bisa masuk UGM, harusnya mereka bisa lulus. Jadi harusnya ya kalau itu bisa lulus. Kalau mahasiswa jadi-jadian. Kecuali mahasiswa jadi-jadian gitu kan. Naik gunung terus gitu. Tahu masuknya gimana, keluarnya gimana. Iya. Dia tersesat. Iya. Kalau saya akui saya nggak punya ijazah. Dan nggak masalah. Nggak masalah juga. Kalau saya mau jadi calon presiden nanti pakai ijazah SMA. Ya, kan memang harus, walaupun ijazah SMA saya juga hilang, saya bisa kan bikin ininya. Salinannya. Nggak apa-apa kan boleh. Ibu Megawati kan pakai ijazah SMA. Saya nggak perlu ke pasar pramuka, Dok. Udah dibakar juga soalnya. Oh, udah dibakar ya? Dibakar habis. Waduh, saya kalau mau bikin ijazah di mana dong? Iya. Oke, Dokter Tifa, ini kan Anda kan walaupun bagaimanapun ini mumpung di sini nih, pemirsa Obor Rakyat tentu ingin dengar langsung nih dari Dokter Tifa. Kemarin kita tahu dokter menjadi salah satu tersangka selain Mas Roy. Kasus ijazah palsu Pak Jokowi, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Kalau surat dakwaan udah keluar, saya jadi terdakwa, naik level. Kan belum dibacakan. Ya itu dia. Jadi nanti dokter, pengalaman. Saya pengalaman dok. Jadi saya tahu kapan berstatus terdakwa ketika kita masuk di ruang
sidang, Ah. nanti di PN Jakarta Timur, dibacakan tuh. Hari pertama itu pembacaan dakwaan. Oke. Nah itu dokter secara resmi dipanggil saudara terdakwa. Oh, gitu. Gitu. Naik level. Naik level gitu. Nah Naik itu, Sedikit lagi jadi menteri kayak Bang Jumhur kan. oh iya, Nah, iya, gitu iya, kan. iya, 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 iya. Level kedua setelah terdakwa menteri. Ya kalau sudah terpidana ya. Tunggu Abang ditunggu kan, ditunggu panggilan telepon. Oh, ya? iya, iya, Karena iya. pernah jadi terpidana. Enggak, saya ini aja, saya urus obor rakyat aja. Oh. Karena ini zulumati ilan nur, harus membuat masyarakat itu dari kegelapan menuju terang. Ya, sepakat. Jadi saya mengambil peran itu, Dok. Nanti kalau dokter udah jadi menteri kesehatan, ya kan, atau menteri apa, saya tetap kritis ke dokter Tifa. Bang tolong diaminkan, Bang. Amin. Tapi jangan dituntut saya. Karena saya dulu 2014 itu masuk penjara karena bikin obor rakyat. Iya, memang harus ada rakyat yang berani mengkritisi pejabat. Kalau enggak, negara ini nggak jalan. Saya pegang kata-kata dokter Tifa ya. Kritik itu bensin buat pemerintahan. Bensin ya. Bensin. Gitu Oktannya. ya. Oktannya. Iya, oktannya bensin. Oktan 98 lagi ya. Kalau bensin kan dari sumber daya alam yang sebagian besar udah dijarah itu kan, tinggal sedikit. Nah, oktannya tuh kritik. Nggak apa-apa ya. Iya, kuping tuh harus tebel kalau mau jadi pemerintah kan. Harusnya begitu ya. Iya, kuping harus tebel. Tapi nggak apa-apa, Dok. Saya waktu itu masuk setahun jadi pengalaman, Dok. Jadi pengalaman, Dok. Jadi Saya sih enggak. Kemarin udah kok, udah pengalaman jadi tahanan. ya kalau pengalaman saya tuh, Dok, ya karena waktu itu kan saya di awal rejim Pak Jokowi. Lagi kuat-kuatnya Oh iya, dia. beda dengan sekarang. Harus diakui beda dengan sekarang. Istilahnya lemdak lah, ya kan bebek. Sudah dong, karena alamiah kan, itu nature ya. Nature. Bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi kan. Nah Benar. beliau yang mungkin ini kayak nggak sadar bahwa sudah nggak punya kekuasaan lagi, hanya sisa-sisa, iyalah itu secara alamiah kan. Tapi mempertahankannya kan mati-matian ya, masih tetap pakai baju putih hitam kan. Jadi kemarin Masih cosplay. dokter ditangkap itu oleh polisi, menurut dokter Tifa itu karena peran beliau oleh Pak Jokowi. Enggak, saya nggak mau menuduh siapapun. Tapi kan yang jelas itu kalau setiap termul, bahkan beliau sendiri, Pak Jokowi sendiri, ada orang besar di balik ini gitu. Ya, saya bilang selama 1 tahun 450 hari ini orang besar yang bikin Polda gerabak-gerubuk nggak karuan dengan saya kan gitu, sampai membuat pasal yang nggak jelas-jelas itu kan pasti orang besar kan. Orang besar yang menguasai polisi kan gitu. Artinya kalau kita mau pakai cara berpikir yang sama, enggak lah. Kita ini lagi menegakkan hukum kan. Janganlah pakai orang besar ini, orang besar itu. Sebab kalau mau pakai terminologi orang besar, selalu ada bohir, orang besar. Orang besar yang membuat kasus ini naik, saya dari saksi jadi terpapor, jadi tersangka, sebentar lagi jadi terdakwa, itu kan orang besar itu yang punya kepentingan agar ijazah ini tetap terbenam di lautan lumpur kan gitu. Kan begitu tuh, kita sebagai intelektual publik yang memang qadarullah lah gitu ya, dikodarkan Allah untuk membuka tuh, untuk membongkar lautan lumpur itu sehingga keluar nih. Kesejatian dari dokumen yang selama ini dipakai untuk menjabat sampai 20 tahun. Iya. Kan? Sebelum ke situ, Dok, saya dengar dokter kemarin waktu ditangkap dan dibawa ke Polda, sempat sakit ya, dokter? Ya sakit kan, yang tahu dokter ya. Saya sebagai dokter kan nggak bisa mendiagnosis diri sendiri. Kayak tukang cukur nggak bisa motong rambut sendiri. Iya, semuanya kan gitu. Jadi tukang kue enaknya makan kue orang lain kan gitu. Iya. Sama seperti dokter, saya tahu persis keadaan saya, tapi saya tidak punya hak untuk mendiagnosis diri sendiri. Ya, jadi kebetulan sih ya itu semua Allah ya. Jadi saya lagi ngadepin mau berangkat menuju tempat di mana saya mau ujian, ditangkap ya kan. Kemudian jam 6 pagi tuh, sampai saya minta mereka, saya tetap ujian. Sampai siang ya dalam situasi yang seperti itu, dan mereka udah mulai represif ya. Udah mulai bentak-bentak lah, nggak izin. Bentak-bentak, dokter dibentak-bentak. Saya kan nggak dikasih makan kan di sana. Itu saya udah apalah setahun ini kan. Nggak punya hospitality yang bagus gitu loh.
saya nggak mau membandingkan ya, tapi Anggarannya dipakai MBG mungkin. itu dia sehari di kejaksaan, wah mereka hospitality-nya bagus banget. Dikasih makan ya. Iya, makan snack dan sebagainya. Oh Bisa di Polda nggak dikasih? setahun itu ya kita kalau cari makan waktunya makan ya kita ke kantin gitu. Tapi lebih aman gitu semua. kali dok? Nggak tahu aman atau tidak ya, sama aja kan kalau kita bicara aman atau tidak kan. Makanya mendingan saya bawa makanan sendiri ya. Tapi kemarin kan nggak sempat sama sekali bawa makanan segala macam. Karena mendadak. Langsung ujian. Ya itu kan sisi itu ya, sisi HAM yang dilanggar tuh di situ. Maka nggak heran saya yang punya GERD ya pasti kambuh lah gitu. Karena orang yang punya bawaan GERD, penyakit bawaan GERD itu nggak bisa telat makan. Sangat disiplin perut saya itu. Dia udah ini. Sudah, apalagi energi habis dipakai otak ya selama 3,5 jam saya menghadapi ujian. Tentu saja saya energi defisit kan gitu. Nah, maka siang itu udahlah telat makan, udah nggak dikasih makan, tensi saya pasti naik. Karena energi yang dipakai buat otak itu kan menghabiskan cadangan hormon saya untuk menjaga tekanan darah. Jadi pas siang itu saya udah tensi udah naik ke 165/100. Nah, saya mikir, waduh ini kalau nggak ada treatment yang memadai, bahaya. Saya masuk sel bahaya nih, saya bilang gitu. Oh, kalau masuk sel tambah bahaya. Makanya sore sampai malam itu pasti naik lagi kan gitu. Naik. Nggak dapat air kan, karena darah pasti kental kan. Oh, air juga nggak dikasih? Air kan kita bawa sendiri. Ya memang mereka menyediakan air ya. Silakan dok, ada botol air minum. Tapi kan demi keamanan kan kita ini. Cuma kan situasinya seperti itu nggak mungkin kita minum banyak-banyak. Toiletnya di sana kan sangat nggak memadai dan sebagainya. Jadi walhasil ya darah saya kental, kemudian tekanannya naik, kemudian GERD saya udah kambuh dan sebagainya. Sehingga ketika kemudian mereka memutuskan saya untuk diperiksa di Rumah Sakit Kramajati, itu adalah SOP kata mereka. Ya saya bersyukur karena saya benar udah dalam situasi yang benar-benar memerlukan pertolongan medis. Jadi ketika sampai di sana malam, kemudian diperiksa lengkap kan, ketahuan lah bahwa casingnya aja yang bagus gitu, dalemannya berantakan. 6 bulan ini kan saya udah benar-benar fokus ke disertasi ya, sehingga betul-betul agak abai lah sama kesehatan. Jadi kebaca lah. Jadi saya mungkin bisa bohong, tapi darah saya, hasil ronsen, hasil EKG nggak bisa bohong. Sehingga ada 5 dokter spesialis memutuskan saya harus rawat inap. Bagus dong itu ya? Sekali lagi saya luruskan, karena para termur kan bilang, wah pura-pura sakit dan sebagainya. Nggak ada orang pengen sakit ya, walaupun iya pilihannya masuk rumah sakit apa masuk sel, pilihan yang susah ya. Tapi kan satu, kalau orang ditanya mau masuk rumah sakit, nggak ada satupun orang yang pengen masuk rumah sakit kan gitu ya. Seperti itu. Jadi ini biar kita luruskan. Dan itu kan rumah sakit Polri. Iya. Kan kredibel. Kan polisi kan, dokternya kan polisi. Minimal jaga kualitas lah. Iya, minimal kombes mungkin, minimal ya. Iya. Minimal kombes. Mereka nggak mungkin bohong. Mereka nggak mungkin. Kalau dokter polisi, kita harus percaya gitu. Iyalah, saya nggak usah dokter polisi. Dokter kan ini sejawat. Iya. Kita udah sumpah Hipokrates pada saat kita sumpah dokter bahwa sejawat itu seperti saudara kandung. Jadi saya lebih aman dengan kondisi kesehatan saya lebih aman dong di rumah sakit Polri gitu loh. Iya. Nggak apa-apa juga, walaupun pranknya banyak juga. Di prank gimana dok? jadi itu kan nunggu pemeriksaan dokter ya, kemudian menunggu pemeriksaan lab dan sebagainya untuk dibaca oleh dokter DPJP-nya ya, dokter penanggung jawab. Itu kan butuh waktu sekitar 3 jam ya kita tunggu. Nah GERD saya kan makin naik, udah waduh nggak tahan kan begitu. Kemudian mereka memutuskan saya dirawat inap di gedung yang lain. Nah jadi saya kan minta, ini saya nggak bisa jalan loh ini dalam keadaan GERD saya seperti ini. Minimal saya minta didorong bed saya gitu. Nggak bisa dok karena harus pakai mobil gitu. Jadi pikiran saya ambulan gitu. Oh gitu, ya udah kalau gitu kursi roda. Saya minta digendong anak saya bawa kursi roda dalam keadaan benar-benar udah sakit. Pranknya adalah ternyata bukan ambulan tapi mobil tahanan yang bawa saya dari Allahu Akbar, saya dalam keadaan sakit begini masih naik mobil tahanan lagi. Tapi saya pernah kayak gitu dok. Masya Allah, itu benar-benar deh kelakuan deh polisi itu benar-benar punya kemanusiaan. Udah tahu sakit begitu masih diangkat ke dokter mobil tahanan. Walaupun hanya ke ruang inap gitu. Masya Allah. Tapi nggak jadi pakai mobil tahanan. Jadi saya diangkat lagi ke mobil tahanan. Mobil tahanan nggak ada bed yang tidur? Nggak ada, bayangkan aja air mata keringat bercucuran. Jadi dokter nangis, kenapa nangis? Sakit banget.
Oh. Sakit kan, bayangkan ya, saya udah berjam-jam dalam keadaan GERD dan dokter di situ memutuskan dok nggak berani untuk kasih treatment karena harus dilihat di asesmen oleh dokter pemeriksa kan gitu, sehingga dokter dapat treatment apa gitu kan. Ya sudah, saya menahan sakit kan, saya menahan sakit, masuk makanan juga udah telat, seharian nggak makan jadi muntah kan, udah nanti aja lah gitu kan. Terus ada keputusan dari dokter mengumumkan dok berdasarkan hasil pemeriksaan dokter harus rawat inap seperti itu kan. Berarti saya dapatkan obat treatment itu di ruang rawat inap kan gitu. Oh, di IGD nggak infus masukin? Nggak ada. Oh, nggak diinfus? Nggak, sama sekali. Jadi ya saya berbaring dalam keadaan yang sakit tuh makin lama makin naik derajatnya. Setahu saya, kalau di IGD tuh harusnya tuh kan, masuk pertama dipasang infus, Iya. masukin omeprazol, lansoprazol, harus Panto begitu. atau Iya, Sotatik. Saya iya. sampai hafal kalau obat GERD saya hafal. Paling tinggi Obat Nexium. penenangnya masuk ya Nexium kan Nexium, gitu. Nah, karena status saya kan tahanan kali ya, jadi nggak dapat fasilitas itu walaupun saya udah pucat begitu. Jadi bahaya itu kan bisa naik kan? Iya, dan memang tidak ada keputusan karena di situ saya sama Mas Roy itu dibawa ke situ untuk diperiksa aja, tidak untuk dirawat inap kan gitu. Sehingga ketika kami berdua itu rawat inap itu keputusan sepenuhnya dari Rumah Sakit Polri karena melihat ini orang pasien dua-duanya. Oh, tapi saya agak ini juga, kenapa waktu di IGD nggak langsung pasang infus, masuk obat untuk lambung ya? Ya karena mereka nggak berani. Padahal saya udah minta. Ini GERD saya udah kritis apa namanya? Iya, GERD saya udah sakit. Saya butuh ini aja, saya butuh drip aja, lansoprazol aja biar cepat. Mereka nggak berani karena nunggu hasil pemeriksaan. Oh, DJP. Mungkin ya clinical guideline-nya begitulah, ya sudah. SOP-nya begitu kali ya untuk tahanan kali gitu kan. Bukan pasien yang memang datang dengan kesakitan kan, ini pasien dari tahanan Polda kan gitu ya. Sehingga mereka benar-benar membiarkan saya. Kalau kita di rumah sakit lain kan boleh kan? Iya, masalahnya kan saya sering kan ke IGD, tolong ini suntikan oh ya gitu kan. Oh, itu nggak dikasih ya? Nggak diberi, baru pasang infus dan drip lansoprazol itu di ruang rawat inap. Cuma itu ngepranknya itu loh. Bisa-bisanya pasien udah kesakitan dibawa masuk mobil tahanan lagi demi untuk SOP itu loh. Gimana? Kan ini perlu kamera. Itu dia. Perlu foto-foto. Ini Dokter Tifa udah kita bawa dan tetap pakai. Tapi mereka juga kena prank kan? Karena mereka itu niatnya mau foto-foto ini saya pakai baju orange kan? Ya kan? Oleh karena itu maka alasannya dibawa ke Rumah Sakit Kramat itu ya. Itulah yang katakanlah itulah yang diasumsikan oleh para pengacara kami dan para aktivis yang ada di situ. Makanya mereka bersikeras jangan dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Kalian cuma mau pamer aja mereka berdua gitu. Iya. Kayaknya mereka memang niatnya begitu. Sehingga mereka keprank sama dokter Polri yang tidak mengizinkan kami pulang lagi. Makanya tetap harus gitu ya kan? Makanya tetap walaupun dalam keadaan kesakitan tetap harus masuk ke mobil tahanan. Supaya ada foto lagi kan gitu. Oh, jadi sebetulnya masuk mobil tahanan itu bukan protapnya IGD itu? Enggak ya, pasti itu maunya Polda. Tetap ada. Harusnya logikanya ketika sudah masuk RS Polri ya sudah ikut prosedur di. Ya memang mereka selalu memasakkan kehendak. 2 kali ini, sekali ya seperti itu. 2 kali waktu withdraw ya. Jadi waktu diputuskan, saya kan udah begitu lihat ternyata ada infeksi dan segala macam, saya masuk antibiotik kan, drip. Kan itu harusnya 5 kali course kan, dripnya harus 5 kali. Di sana itu saya Jumat malam dapat, Sabtu, Minggu kan berarti Senin atau Selasa. Sehingga ketika ada sejawat senior saya tuh tanya kepada dokter yang merawat saya, oh ya Dokter Tifa masih di sini sampai Selasa karena harus menyelesaikan antibiotiknya. Paling tidak nanti Rabu lah dok bisa dipulangkan lagi gitu, entah ke rumah atau ke tahanan lagi kan gitu. Ya sudah, jadi hari Minggu itu saya dan pengacara saya berpikir bahwa ini pasti tidak akan dilimpahkan untuk Dokter Tifa. Mungkin Pak Roy mungkin besok Senin jadi seperti rencana semula. Agendanya kan pelimpahan tersangka dan barang bukti kan itu Senin 26 Januari. Senin ya benar ya. Senin itu di 21 Januari itu di kejaksaan kan, dari Polda ke kejaksaan kan begitu. Sehingga kemudian pikiran kami adalah pelimpahan kejaksaan akan dilakukan dari Rumah Sakit Polri ini ke kejaksaan gitu kan. Ternyata enggak. Mereka waktu itu kepala regunya itu hari Minggu, dok saya yang nemenin dokter ya, saya akan ngawal dokter. Oh udah atensi ini dalam hati saya kan, kemarin kan itunya anak buahnya, sekarang atensi nih. Terus gimana Pak? Jadi nanti dokter besok pagi kita serah terima ke kejaksaan gitu kan, seperti itu. Oke, berarti kita
saya dalam hati, wah saya mesti bicara dengan dokter ya. Apa kabar dengan antibiotik saya yang mesti 2 kali gitu kan? Apakah saya dibiarkan di sini? Cespan. Hah? Cespan 200. Iya. Hafal saya, Dok. Nah begitu tuh, nggak taunya kan saya masuk Nexium ya setiap malam kan. karena Oh, sakit. 40. Nah, Ya, masih 9, jam 9 itu udah teler, udah tidur gitu kan. Jam 10 saya dibangunin sama keluarga. Mami bangun. Hah, kenapa? Mami mau dibawa lagi ke tahanan Polda. Jam 10 malam. Masya pasien. Allah. Itu bener-bener kelakuan polisi itu loh. Ini kan institusi lain. Di mana ini institusi rumah sakit yang betul-betul punya Kredibilitas dan kredibel. Iya, kredibilitas punya sumpah dokter untuk merawat pasien sampai sembuh. Iya, ada sumpah Hipokrates itu. Iya, jangan sampai ada kegiatan atau tindakan apapun yang mengancam nyawa pasien gitu loh. Ini melampaui wewenang seperti itu gitu loh. Benar-benar deh, reformasi polisi itu harus dilakukan. Iya. Apa ya? Mereka tahu. begitu tuh ngapain ya, Dok ya? Ya ini aja kalau itu show of force kan dari awal juga, dari ketika penangkapan itu kan juga udah abuse of power kan, unjuk kekuatan kan begitu. Loh, Iya. saya ini bukan tahanan, saya tuh baru tersangka. Iya. Saya orang bebas. Iya. Sidang aja belum mulai, Iya. putusan aja belum mulai. Saya ini orang bebas. Kenapa kalian tangkap dengan cara kayak gini? Seakan-akan saya gembong narkoba atau teroris besar. Dan kalau dipanggil juga harusnya kan mau bisa juga. Aja orang selama ini saya juga sangat kooperatif kok. Diperiksa. Gak usah ditahan gitu loh, kan bisa kan? Harusnya bisa. Iya, wajib lapor kan begitu ya. Ini kenapa mesti pakai show of force seperti ini gitu loh. Jadi benar-benar. Karena jengkel bener. Kenapa tuh? Jengkel bener ini gangguin ijazah gua aja kan gitu kan. Yang jengkel yang bukan polisinya ya? Bukan. Bosnya polisi iya, ya? ini ngapain orang dua ini, anak dua ini kan gitu. Yang kabarnya gebrak-gebrak meja ya? Iya. Sebab saya pernah ngalamin, Dok. Saya kan pernah dilimpahkan, saya diperiksa di Mabes di Bareskrim. Kemudian saya dan Darmawan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Itu nggak ditahan waktu itu. Nah, iya. Dipanggil aja, janjian hari apa, jam berapa. Ya, saya dan Darmawan kan kooperatif kan. 1 jam sebelumnya udah datang. Nggak perlu heboh-heboh begini. Itu ya, ini makanya mereka ini kenapa? Karena mau menunjukkan kepada sang Raja Jawa kan. Tapi memang ya, Dok, berat ini, kasus ini berat. Iya. Maksudnya berat itu konsekuensinya. Berat karena oh iya, itu makanya. Iya kan? Jadi misalnya nih, katakanlah gini, ya kan tetap ada 2 kemungkinan, Dok, ya kan? Misalnya terbukti palsu. Nggak ada kemungkinan. Nggak ada kemungkinan terbukti asli. Nggak ada ya? Saya sebagai intelektual publik ya bersama dengan Mas Roy kan udah melakukan tugas kami kan. Apalagi misalnya itu tuh. Iya. Misalnya itu terbukti palsu misalnya Iya. karena Dokter Tifa yakin. Itu selesai, Dok. Loh iya, tambah lagi dengan Dr. Bonatwa Silalahi. Ini seorang dokter ahli administrasi publik. Malah dia dengan lebih parah lagi, dia bilang ijazah Jokowi tidak ada. Bukunya loh, sudah jadi buku penelitiannya. Ijazah Jokowi tidak ada. Kalau kami kan karena Palsu. spesimen yang kami gunakan adalah spesimen internet kan. Ya kami bilang ini nggak otentik kan begitu pada buku kami. Kalau beliau karena yang digunakan untuk penelitiannya adalah spesimen dari KPU, ya kemudian beliau dengan keahlian administrasi publiknya menyatakan ini tuh ijazah aslinya tuh nggak ada. Jadi yang ada tuh cuma fotokopi ini. Karena apa? Ya karena memang kalau legalisir, seseorang kita punya ijazah, kita mau legalisir ke universitas kita, kan kita mesti tunjukkan ijazah asli. Ternyata setelah ditelusuri oleh Bang Bonatua itu, nggak pernah ada yang namanya verifikasi ijazah asli ini fotokopi yang kita mau legalisir, nggak ada. Nggak pernah ada ya? Dan sudah dibuktikan sama beliau. Terus Ova ngomong itu asli itu gimana ceritanya? Ya itu nggak tahu lah pokoknya. Nggak kan terserah pasti. dia lah nanti Nggak, biar. maksudnya ini kita secara administratif formal ya. Nanti di persidangan kan pasti Ibu Rektor kemungkinan menjadi saksi kan? Ya pasti harus mau. Seperti yang kan udah babak belur di sidang-sidang KIP. UGM-nya, UGM sudah babak. Ya? Iya, UGM. Itu kampus kita, Dok. Iya, UGM udah babak belur kan di sidang-sidang KIP. Menang terus loh, Pak Bonatua menang. Dr. Leoni Lydia yang ahli IT menang kan gitu. Ini Prof. Kusnadi bisa marah ini di ini. Iya, bangkit dari kubur nih kalau marah sampai ini, aduh, sayang kasihan. Loh, orang UGM sendiri, staf UGM sendiri yang didatangkan untuk ditanya di sidang KIP mengatakan bahwa tidak pernah ada prosedur yang benar di dalam melakukan baik itu verifikasi maupun legalisir. Malah yang terakhir paling parah kita bisa lihat di media ya,
Bahkan UGM menyatakan mereka tidak pernah melegalisir. Jadi cap legalisir yang didapat yang kita lihat itu dari mana itu? Dari shopping di belakang Pasar Beringharjo ya, dari kan. Mereka tidak pernah melakukan prosedur melegalisir. Itu coba tanya di media. Coba baca di media. Masya Allah, ini babak belur. Makanya nih saya tadi saya sempetin dari sini saya nge-tweet kan di postingan. Aduh, ini kalau sidang betul-betul memalukan negara ini, saya bilang gitu. Iya, iya. Karena pasti akan disorot internasional loh. Oh, Ini iya. baru pertama kali seumur di dunia. Iya, iya. Ada seorang mantan presiden yang ijazahnya dipertanyakan oleh publik, dan oleh karena dipertanyakan dia melaporkan orang yang mempertanyakan. Ini kan Masya Allah presiden yang kalau kita belajar dari kasus presiden lah ya, ada yang lebih gede sebetulnya, tapi dia nggak mau melaporkan Barack Obama. Jadi Barack Obama itu dipertanyakan akte kelahiran. Iya. Karena undang-undang Amerika, kalau orang lahir tidak di negara Amerika, dia bisa jadi warga negara asing, tidak boleh menjadi calon presiden. Barack Obama nggak pusing, dia keluarin aktenya. Kan begitu kalau memang punya. Waktu itu kan dia nggak menuntut Roy Suryo dan Dr. Tifa kan Barack Obama kan gitu kan. Masalahnya kan persoalannya adalah yang mau ditunjukin sama orang ini apa. Oh gitu ya. Saya mau ke pengadilan, saya mau tunjukkan hanya ke pengadilan. Terus kemudian pengacaranya malah bilang, tidak ada siapapun yang bisa memaksa Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya walaupun itu di pengadilan sekalipun. Lo gimana ini kan gitu. Pertanyaan besarnya kan, lah terus ijazahnya di mana gitu. Ada prank. Ini kuasa Allah. Inilah makar Allah ya pada saat saya di Kejaksaan 21 Juni 2026 itu. Makar Allah datang. Saya diberi kesempatan untuk melihat barang bukti sampel di situ. Masya Allah gini. Masya Allah tabarakallah. Barang bukti berupa ijazah. Ya, nanti akan saya tunjukkan di sidang. Masya Allah tabarakallah. Barang bukti berupa salinan ijazah berarti. Masya Allah tabarakallah. Saya bilang, Masya Allah tabarakallah. Saya bukan innalillahi, bukan astagfirullahaladzim. Masya Allah, ini kuasanya Allah. Ini kuasanya Allah. Aduh, saya bilang begini. Aduh, ini kalau sidang ini malu negara ini. Saya bilang gitu. Malu negara ini. Benar-benar malu. Padahal ada 709 dokumen yang lain ya. Saya baru diberikan sampel setumpuk aja. Masya Allah tabarakallah. Ini kuasa Allah ini. Kalau sampai sidang ini malu ini. Makanya sampai sakit dok. Kasihan juga dia. Iya malu negara ini. Bukan terserah kalau dia malu atau enggak ya. Negara ini malu beneran. Masya Allah. Berarti kita ini sangat dirt governance. Tata laksana ketatanegaraan itu sangat kotor. Kalau sampai dokumen, by design. Iya kalau sampai dokumen yang seperti ini yang menjadi barang bukti gitu ya, berani-beraninya loh, entah itu polis. Apa barang ini? Ya, adalah nanti saya Nantilah ya, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya, tapi benar-benar kita akan. Artinya dengan barang bukti itu, wah Dr. Tifa sama Mas Roy, wah. Aduh. Yakin ya? Masya Allah. Yakin berapa persen menang di pengadilan? Aduh, enggak saya sih nggak bicara soal menang atau kalah ya, karena itu bukan permainan ya. Kita ini enggak lagi menjalankan sebuah permainan. Kita membongkar. Sedang membuat negara ini tidak malu. Saya sedang mengangkat negara ini pada marwahnya. Jangan sampai dipermalukan, dijerumuskan ke dalam lumpur. Gara-gara satu orang. Kan yang saya perjuangkan itu. Masalah menang dan kalah itu enggak saya pikirin. Biar itu kuasanya Allah. Dokter kan udah 400 hari lebih ya. 452 hari 452 hari sama hari ini. Berarti maksud saya gini, dokter udah khatam lah soal ini ulik. Sebetulnya menurut dokter mastermind-nya sopo ini? Dalang di atas dalangnya siapa? Ntar jangan-jangan ikut-ikutan lagi, ada orang besar nggak ada dalang mendalang. Enggak kan, ini dia kayaknya nggak secanggih itulah gitu kan. Oh bukan, jadi saya nanti akan nulis buku tentang ini. Jadi, ya udah, saya boleh ininya bagian ngetik-ngetik iya, nanti. jadi ada sebuah cerita yang benar-benar di luar dugaan orang tentang kasus ini. Benar-benar. Cluenya apa? Gimana cluenya? Ya, kita berpikir yang sampai yang setinggi langit tentang politik, tentang orang besar, tentang ada sebuah konspirasi, ada ini gitu. Enggak. Ini di luar dugaan orang. Dari A sampai Z ya, karena kan saya lihat dan saya sebagai pelaku sekaligus penyaksi peristiwa ini, malah ini urusannya cuma duit gitu. Maksudnya? Ya udah pokoknya itu, cluenya itu. Karena dia menjadi itu? Enggak. Masya Allah saya benar-benar. Oh dibuatin itu duitnya gede gitu maksudnya? Enggak
nggak saya ungkap nanti deh. Pokoknya urusannya duit ini, Urusannya sehingga kasus ini terjadi. Cluenya itu ya. Ya, cluenya cuma itu aja. Kalau duit itu kan, Dan itu benar, makanya itu memalukan sekali gitu loh. iya. Mana urusannya cuma kayak gini, Masya Allah gitu, senegara heboh dari Sabang sampai Merauke. Padahal urusannya cuma itu. Benar-benar deh, saya Masya Allah. Saya ini melihat Jadi- aura Dokter Tiffany kan, biasanya saya lihat dari TV, ya kan. Nih di sini saya ngelihat, saya bisa menilai gimana tuh? Dokter Tiffany keyakinannya nih udah level hakul yakin ini. Ya kita mau menyelamatkan negara, kalau nggak yakin ya jangan bergerak. Ya, Iya kan? iya. Iya, Maksud saya, jangan. maksud saya gini dok, kalau ini kejadian, kemudian seperti dugaan Dokter Tifa, ini saya berasumsi ya, terjadi, ijazahnya kemudian terbukti tidak asli misalnya, konsekuensinya seperti apa ya dok Ya ya? sekarang tuh mau dari mulai awal ya, mulai dari kisah ini terjadi 452 hari yang lalu ya, ini semua tuh udah salah kaprah. Salah kaprah. Nih, ini nggak clue ya, saya spill aja ya. Apa yang mau saya sampaikan kepada yang mulia Dewan Hakim dan para jaksa penuntut umum. Anda menuduh saya salah satu unsur pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya itu melakukan manipulasi terhadap dokumen elektronik milik orang lain. Yang mana itu adalah ijazah. Pertanyaan saya adalah, seandainya dia memang betul lulusan UGM tahun 1985, ijazahnya bentuknya apa? Kan kertas, analog. Lalu di mana dokumen elektronik yang dia punya yang kita kutak-atik? Yang sampai menghasilkan tuntutan pasal 3235 yang hukumannya 8 tahun sampai 12 tahun. Mana? Dokumen elektronik yang dimaksud pasal 3235 itu adalah kita punya iktp misalnya, kita punya m-banking misalnya, kita punya data elektronik misalnya yang dikutak-atik sedemikian rupa oleh seseorang yang punya kejahatan kan begitu. Mana dokumen elektronik dari Pak Jokowi yang mana? Kalau yang dimaksud ini soal ijazah, apakah Pak Jokowi punya ijazah dalam bentuk elektronik? Nggak punya kan? Jadi yang kami lakukan sebagai bahan materi dalam penelitian kami itu adalah foto, ya, foto milik orang yang mengupload yang mengatakan bahwa itu adalah foto ijazah Joko Widodo kan itu. Jadi ini punya Joko Widodo enggak? Benda elektronik yang berbentuk foto digital itu milik orang yang mengupload siapapun juga dia. Jadi kalau misalnya ada yang menuduh kami, ya orang itu yang punya apa foto itu kan harusnya begitu. Loh kok kenapa dia kebakaran jenggot? Pertanyaan saya adalah apakah ijazah dalam bentuk foto-foto itu dia akui sebagai ijazahnya, ya kan? Nah, kalau itu blunder, karena apa? Kami dengan penelitian kami itu yakin secara scientific base, secara ilmiah bahwa ijazah-ijazah ini lebih daripada satu varian. Saya hitung tuh sekitar 8 varian. Macam-macam. Iya. Mana yang benar? Iya. Atau itu ini sengaja decoy? Ada yang polosan, entahlah apa itu decoy ya. Entahlah yang polosan, ada yang tiba-tiba ada watermark karena kami ngomong bahwa ijazah asli ada watermark, ada yang materinya merah, ada yang materinya hijau kan gitu. Jadi fotonya sama dia tuh yang orang pakai kacamata dan berkumis, tapi artefaknya beda-beda. Ini mata peneliti ya, mata seorang intelektual yang biasa melakukan pemeriksaan laboratorium gitu loh. Jadi mata kita beda ngelihat. Ada yang ini satu. Ini penting ini. Ini dua. Iya makanya. Aduh. Makanya ada meme ini dokter pasti udah dengar. Ada banyak rame di medsos. Saya dihina, pelongo-pelongo saya diem aja. Dituduh masuk gorong-gorong anu-anu saya diem aja. Tapi saya diminta tunjukkan ijazah asli, saya akan lawan. Aduh, ada meme-nya begitu. Saya ketawa. Ini netizen kan kreatif ya. Netizen kita tuh kreatif. Saya jadikan ini sebagai guyonan. Misalnya nih, misalnya ada orang, entah itu saya atau orang lain. Misalnya, hai Pak Joko Widodo, gitu kan. Segitu acara. Saya bilang ijazahmu palsu. Mana kau tunjukkan? Biasa aja kan? Iya. Kita hina enggak? Iya. Itu Arsul Sani tunjukin. Iya. Hakim MK itu ini ijazah saya ibarat selesai. Kata gini, Dr. Tifa ijazahmu palsu kan? Biasa aja. Enggak, ini asli kan tinggal begitu aja. Kenapa harus merasa dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya hanya ketika orang mempertanyakan ijazah dia? Ya kalau 8 versi yang ada di dunia sosial media itu kan emang itu ijazah palsu kalau yang 8 versi itu.
Iya, iya, Kita iya. tidak menghina ijazah dia. Kita sedang melakukan observasi terhadap ijazah yang beredar itu. Mumet ini pokoknya dok, ini ruwet. Jadi Udah itu nanti dokter kapan sidangnya? Minggu depan kayaknya. ya kalau menurut Kamis rilisnya tanggal 2. Kamis tanggal 2. Tapi beginilah ya. Jadi udahlah jangan diterusin. Bukan karena saya takut, enggak. Malu negara kita. Ini apa namanya? Tapi kan nggak mungkin diberhentikan, tetap Ya harus bisa sidang. saja kan ada mekanisme. Oh, ada deponering. Ya pokoknya ada mekanisme lah. Karena hukum Nah kalau di deponering menurut saya malah jadi nggak jelas dok. hukum di atas hukum. Begini. Kalau saya sudah jelas kok gitu loh. Apalagi yang mau diperjelas. Jadi untuk memperjelas apakah ijazah ini asli atau palsu itu bukan areanya bukan di hukum, bukan. Iya, iya, iya. Di administrasi publik. Oh, jadi dokter berharap ini bisa deponering supaya udahlah dia ini aja terbuka Nggak gitu. ada harapan, saya cuma pengen dihentikan karena negara kita bakal malu, udah gitu aja. Oh gitu ya. Negara kita bakal malu. Iya, iya, iya. Itu tamu Bapak dua-duanya itu adalah mantan pasiennya pengacara saya, Pak Al-Katiri. Iya, iya. Mereka cerita gimana caranya Pak Al-Katiri dalam memblender pertanyaan dan barang bukti yang nggak jelas gitu loh. Jadi saya, Iya, iya. aduh, gimana kalau Pak Jokowi di blender sama pengacara kami? Pertanyaan dari A sampai Z balik A1 sampai Z1 balik lagi A3 sampai Z3. Iya, waktu saya diadili kasus delik aduan, beliau nggak hadir. Tapi waktu itu kan beliau masih presiden. Ya, sekarang ini Sekarang nggak bisa. kan kenapa nggak bisa? Karena delik aduan. Iya, saya waktu itu delik aduan Delik dok. aduan, Tapi karena dia presiden bisa nggak datang, Ya. saya juga bingung. Ya nggak bisa. Harusnya nggak dia. Nggak Tapi kan bisa. zaman itu kan dia penguasa. Sekarang sih Iya Pak, Bang Hotman Paris sudah bilang. Harus. Beliau itu merasa korban kan, korban difitnah, dicemar, harus datang, duduk. Iya, iya, iya. Dan kami punya sebagai tersangka, pengacara tersangka punya keleluasaan yang seluas-luasnya untuk mengobservasi, melakukan examination kepada Iya, saksi iya. yang datang kan gitu. Udah dok, lupain itu Pak Jokowi, berat ini. Pokoknya mumpet ini Pak Jokowi. Dokter ngomong-ngomong setelah ini 452 hari, dokter Tifa terganggu nggak sih? Aktivitas apa? Biasanya ngapain dokter? Biasanya aktivitas Ya, dokter? saya aktivitasnya kan mengajar Di di banyak tempat, murid saya banyak di berbagai kota ya. Kemudian gara-gara wajib lapor jadi nggak bisa saya lakukan kan. Karena pada takut. di fakultas kedokteran? Di fakultas kedokteran ada, di fakultas hukum ada, karena saya neuroscience behavior kan. Neo- Di psikologi, neuroscience di behavior. psikologi gitu. Terganggu loh, karena mereka takut kan mengundang saya untuk ngajar. Neuroscience behavior berarti bisa mengkaji Melihat perilaku. sainsnya perilakunya Pak Jokowi juga kan? Iya, itu kan yang ada dalam buku saya Otak Politik Jokowi itu observasinya bukan orangnya, video-videonya, pidato-pidatonya, foto-fotonya itu kan yang saya jadikan sebagai spesimen kajian. Ya, jadi beda nih orang kan nggak tahu, dikiranya saya ikut ngutak-ngatik dokumen apa foto yang disebut sebagai ijazah. Enggak, saya meneliti anatomi morfologinya foto di situ. Ini kan domain saya. Iya, Semua iya. dokter bisa melakukan, tapi memang karena saya terbiasa untuk melakukan penelitian bioinformatics ya, saya tentu punya mata yang lebih tajam. Tapi sebetulnya 200.000 dokter di seluruh Indonesia mampu untuk bisa membedakan Iya. ini foto dia atau bukan. Gimana tuh anatomi morfologinya gimana menurut dokter itu? Udah saya presentasikan pada sidang CLS di Solo kan. Saya waktu itu dihadirkan sebagai saksi ahli. Apa itu ini? berdasarkan dari anatomi morfologi dengan perbandingan dengan Nggak matching? 92,37% itu bukan fotonya Pak Joko Widodo yang jadi presiden. Yang ada di jasa itu? Iya, 92,3. Foto siapa itu dok? Nah, nggak tahu, makanya kita mesti cari juga nih siapa sih sebenarnya Joko Widodo yang ada di foto itu kan gitu. Tapi kalau kita bekal dari foto dengan foto ya, foto dengan foto ya, 92,37%. Nggak matching? Dan ini sudah jadi bukti hukum abadi. Karena saya Fakta persidangan. Iya, fakta persidangan saya di bawah sumpah. Iya, iya. Dengan Mungkin ilmu Pak saya. Jokowi mungkin operasi plastik kali dok atau gimana? Ya, Kan berubah. operasi plastik tuh di mana-mana jelek jadi bagus kan gitu. Maaf ya, saya nggak kebalikannya. Oh, ini bagus jadi jelek gitu. Ya, ya, ya. Jadi Ya kan waktu di foto itu kan hidungnya mancung, nggak mungkin gagal berkumis. operasi plastiknya kan gagal kan bisa dok jadiin jadi. giginya rapi kan gitu ya. Nah, Dagu simetris kan gitu ya. Jadi bisa diukur-ukur ya dengan perhitungan matematika namanya Bayesian kan. Gitu. Jadi kita adu dengan ayo pakai ilmu apa? Anatomi morfologi, ayo kita hitung sama-sama.
Karena namanya matematika tuh nggak bisa bohong. Ya nggak bisa bohong. Tidak bisa kita mengendalikan Yang angka. bisa bohong itu Pinocchio, Dok. Nah, Kalau Pinocchio bisa bohong, bisa kalau bohong. matematika nggak bisa. iya, nggak bisa. Yang bisa bohong tuh orang. ya kan? Orang yang hidungnya mancung. Atau boneka. Boneka bisa. Boneka Pinocchio bisa bohong, Dok. Tapi yang namanya angka tuh nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Iya. Dokter selama peristiwa ini banyak support teman-teman. Ya, tadi ya nerusin ya apa aktivitas mengajar, meneliti, menulis kayak saya penulis buku ya. Jadi setahun 452 hari saya bisa menghasilkan 7 buku. Wih. Dengan rata-rata tebal 500 halaman. Saya menyelesaikan 2 disertasi kan ini sebentar lagi insya Allah saya Di Unpad. apa namanya di UI ya, UI. FISIP di Unpad kan gitu. Nanti paralel insya Allah dua-duanya Dan selesai. semuanya itu nanti ijazahnya asli tuh. Asli dong insya Allah dong, jelas asli. Di Saya ini. iya perjuangkan habis-habisan dengan darah keringat air mata peras otak kok gitu kan. Ya, Dok. Saya doakan Jadi- Dok mudah-mudahan Amin. yang terbaik buat dokter, mudah-mudahan juga yang terbaik buat negara ini. Amin. Dok, kan kita ini masih inget himne UGM nggak? Oh masih inget banget. Kita tutup ya kan? Yo. Ini dengan himne UGM ya, Dok. Masih inget ya? Loh ya, Oh, Mas. inget dong. Jelek-jelek gini Ayo saya. kita nyanyi, kita- Enggak, katanya saya dengar beliau lupa. Beliau itu nggak tahu. Jadi waktu ada dia diem aja, gue bingung ini sebenarnya pernah kuliah di sana apa enggak sih gitu loh. Karena ada pada saat apa ya tuh tahun berapa gitu ya 2000 berapa katanya ada foto kan saya lagi nostalgia jadi foto dengan Iya, iya, Iriana. iya, iya. Iya, itu. Saya lagi nostalgia jadi saya kalau nunggu ini Balairung jadi saya kalau nunggu kuliah itu duduk di sini ya bagaimana bisa Fakultas Kehutanan tuh di sana Balairung di sini kita mau Iya. nunggu kuliah bagaimana Iya. ya telat lah gitu ya jadi itu Kehutanan di utara, Baleirung di selatan. Kita nyanyi bareng nih, Dok. Ayo. Ya, 1, 2, 3. bakti Kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku. Ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Thank you, Dr. Tifa. Orang UGM asli. Orang UGM Tidak asli. akan pernah lupa dengan Himne himne UGM. Terima kasih, Dokter. Sama-sama.